Sifat iblis dan tentaranya. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami, Isa dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi telah disihir. Dan berkata Al-Laits, Hisham menulis surat kepadaku bahwa dia mendengarnya, dia anggap dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Hingga pada suatu hari beliau memanggil-manggil kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku? Telah datang kepadaku dua orang, satu diantaranya duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lainnya, sakit apa orang ini? Yang lain menjawab, kena sihir. Yang satu bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid bin Al-Asyam. Yang satu bertanya lagi, dengan cara apa? Dijawab, dengan cara melalui sisir, rambut yang rontok saat disisir dan putik kembang kurma jantan. Yang satu bertanya lagi, sekarang sihir itu diletakkan di mana? Yang lain menjawab, di sumur Zarwan. Maka Nabi pergi mendatangi tempat tersebut kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah setelah kembali, putik kurmanya bagaikan kepala-kepala setan. Aku bertanya, apakah telah baginda keluarkan? Beliau berkata, tidak, karena Allah telah menyembuhkan aku. Namun aku khawatir bekasnya itu dapat mempengaruhi manusia maka sumur itu aku uruk atau timbun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur, dengan 3 tali ikatan. Setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu, dikatakan, kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang lainnya, dan bila ia mendirikan sholat, lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi harinya, ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dilaporkan kepada Nabi seseorang yang tertidur melewati malamnya, hingga pagi, maka beliau bersabda, itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya, atau dia berkata, pada telinganya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi bersabda, seseorang dari kalian apabila mendatangi istrinya, untuk berjimak, kemudian membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim janibnasi syaita'ana, wa janibisi syaita'ana, ema razaqtana'a. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan pula, dari anak yang kelak Engkau karuniakan kepada kami, kemudian bila keduanya dikaruniai anak, maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu. Hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, jika alis atau bagian lingkar luar matahari mulai terbit, janganlah kalian salat hingga terang atau selesai masa terbitnya. Dan jika alis matahari mulai terbenam, janganlah kalian sholat hingga benar-benar telah hilang atau terbenam, dan janganlah kalian menunggu untuk sholat saat terbitnya matahari atau saat terbenamnya. Karena saat seperti itu dia terbit pada 2 tanduk setan. Abdah bin Sulaiman berkata, atau asi syaitan, definitif, aku tidak tahu mana yang dikatakan oleh Hisham. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Dari Abu Sa'idi berkata, Rasulullah bersabda, jika ada seseorang lewat di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang sholat, hendaklah dicegahnya. Jika tidak mau, dicegahnya lagi, dan jika tetap tidak mau, maka perangilah karena dia adalah setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan, kemudian ada orang yang datang mencuri makanan namun aku merebutnya kembali, lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadits berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3033.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini, dan siapa yang menciptakan itu, hingga akhirnya dia bertanya. Lantas, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sudah sampai seperti itu, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Jazakumullah khairan.